Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wela Amelia dari 10 Kuliner ingin menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan membentuk maupun mempertahankan jaringan data. Konfigurasi ini mencakup beberapa isu yang berhubungan atau berkaitan dengan suatu protokol dari perspektif perangkat lunak dan peralatan seperti router, switch, serta firewall. Konfigurasi jaringan terdiri atas beberapa contoh yang disebutkan sebagai berikut. 1. Konfigurasi Bluetooth. 2. Konfigurasi hotspot. 3. Konfigurasi LAN. 4. Konfigurasi access point atau wireless router. Konfigurasi Bluetooth. Bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antara perangkat maupun gadget. Bluetooth memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menghubungkan suatu perangkat yang ingin dihubungkan atau disambungkan. Jika tidak ada kabel, Bluetooth dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghubungkan suatu perangkat. Bluetooth dapat menghubungkan beberapa perangkat dengan mudah, seperti komputer dengan ponsel, tablet, handset, keyboard, mouse, printer, dan sebagai perangkat lainnya yang juga memiliki fitur Bluetooth. Konfigurasi hotspot. Apabila ingin menggunakan laptop namun tidak ada WiFi, dapat diatasi menggunakan laptop seluler untuk terhubung ke internet dari laptop dengan cara mengaktifkan hotspot seluler di ponsel untuk menghubungkan perangkat lain ke internet. Langkah selanjutnya adalah pilih keamanan yang akan digunakan seperti contoh WPA-PSK. Pada bagian sandi, dapat diisi sesuai dengan sandi atau password yang akan digunakan untuk koneksi hotspot dari laptop untuk menggunakan elektronik lain seperti ponsel. Konfigurasi LAN adalah Local Area Network, merupakan jenis jaringan yang menghubungkan suatu atau lebih workstation dalam suatu jaringan lokal yang tidak terlalu luas, misal dalam suatu ruang atau suatu gedung. Konfigurasi A. Klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di taskbar bawah, kemudian pilih menu Open Network dan Sharing Center. Konfigurasi B. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut, kemudian klik kanan dan pilih Properties. Konfigurasi LAN C. Geser atau scroll ke bawah, carilah tulisan Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4. Kemudian klik dua kali atau double. Konfigurasi LAN B. Setelah itu lakukan setting IP address terlebih dahulu pada komputer A. Misalnya IP pada komputer A adalah 192.168.1. Namun sebelum melakukan konfigurasi IP address, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu IP address yang digunakan sebelumnya. Konfigurasi LAN E. Kemudian langkah selanjutnya, lakukan penyetingan IP address pada komputer B ke komputer A. Misalnya IP address pada komputer B adalah 192.168.1.1. Lalu default gateway adalah 192.168.1.2 dan preferred DNS server adalah 192.168.1.1. F. Ketika IP address telah selesai dikonfigurasi, kemudian bukalah command prompt dengan menekan tombol Windows R, lalu ketikkan cmd, lakukan ping atau pemeriksaan jaringan pada komputer B ke komputer A untuk mengetahui kedua komputer sudah terkoneksi atau gagal terkoneksi. Konfigurasi access point atau wireless router.
Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan selain sebagainya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan konfigurasi access point TP-Link. A. Langkah pertama adalah menyiapkan kabel LAN pada access point power dan koneksi kabel LAN ke komputer. B. Melakukan setting access point dengan membuka browser, contohnya VideoRox, kemudian ketikkan IP address access point, contohnya seperti 192.168.0.254 pada address bar. Setelah itu, masukkan username dan password access point yang dapat dilihat pada bagian bawah access point, kemudian tekan enter. Apabila sudah masuk ke dalam access point, atur semua pengaturan dan fungsi access point. Selanjutnya, klik next. Memilih kode access point, kemudian tekan tombol next. F. Ubah SSID dan password sesuai dengan keinginan pengguna. G. Pada bagian network setting tidak perlu ada diubah, kemudian menuju ke langkah selanjutnya. Muncul halaman pemberitahuan. Baca dan pastikan halaman pemberitahuan tersebut. Setelah dipastikan semua benar, kemudian lakukan reboot. Tunggu proses reboot sampai selesai. J. Melakukan pengecekan di handphone atau laptop untuk pengecekan Wi-Fi yang telah buat. Apabila SSID XGFI buat sudah muncul T-nya, seluruh proses berhasil dilakukan dan dapat digunakan. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.